الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah sebuah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya belum i'tikaf, kemudian nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran ayat 61. Idh qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal katsibin. Ini ayat membicarakan tentang keras kepala lah orang kufar saat itu, Nasrani, tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan sebab mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya qala Allah, faman hajjaka fihi, maka siapapun yang berhujjah denganmu. Berhujjah ini artinya berdebat, berdiskusi. Faman hajjaka, hajjah diambil kalimat hujjah. Hujjah dia dalil. Orang yang berdalil, orang yang berdiskusi, bermujadalah, artinya berdebat. Faman hajjaka, siapapun yang berhujjah denganmu, ai jadalaka, yang bermujadalah. Mujadalah ini bahasa Arab artinya berdebat bahasa sekarang. Minan nasara, dari golongan nasara, siapa saja yang berdebat denganmu dari kalangan nasara, fihi, tentang Nabi Isa, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah apa yang telah datang kepadamu dari pengetahuan dengan urusan Nabi Isa, faqul, maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, giliran engkau sudah mengetahui tentang Nabi Isa, bahwa Isa adalah seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, bukan sebagai Tuhan, dan kemudian masih datang orang kafir Nasrani berdebat denganmu, maka jawablah wahai Muhammad, faqul, tinggal jawab kepada mereka, ta'alu, sudah, kalian sudah dikasih dalil tidak mau, udah berdebat juga enggak mau terima, keras kepala, dikasih dalil yang kemarin yang kita sebutkan, bahwa Nabi, kata mereka Nabi Adam, Nabi Isa sebagai Tuhan, karena Nabi Isa terlahir tanpa bapa. Seharusnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena beliau tidak memiliki bapa, lahir tanpa bapa, maka yang lebih layak untuk dijadikan sebagai Tuhan Nabi Adam. Nabi Adam malahan lebih tinggi derajatnya, bahwa beliau lahir tanpa bapa, tanpa ibu malahan sekaligus. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah dikasih dalil, enggak mau dengar, faqul, tinggal wahai Muhammad, tinggal jawabnya ke mereka, ta'alu, ke sini, ta'alu artinya kemarilah, nad'u abna'ana, kita panggil semua anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, dan istri-istri kita, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana, dan diri kita dan diri kalian, fanajma'uhum, kita kumpulkan semua, kita berkumpul, thumma nabtahil, kemudian kita nabtahil, ay natadarra' fi du'a, kita memohon benar-benar ketika berdoa, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, kemudian kita jadikan laknat Allah terhadap orang yang pembohong di antara kita. Jadi saya kata Nabi Muhammad SAW, ini namanya mubahalah.
mubahalah ini saling melaknat. Kalau misalkan saya benar maka kamu dilaknat, kalau kamu benar saya dilaknat. Ini mubahalah dalil sempat terjadi, mau terjadi mubahalah oleh Rasul. Ini Nasrani keras kepala mereka. Udah dikasih dalil nggak mau dengar, masih keras kepala. Sudah, ujungnya kata Rasul, kata Allah ngajarin ke Rasul, wahai Muhammad, sampai ada sampaikan mereka, suruh panggil anak dia, anakmu panggil anak dia, istrinya, istri kalian panggil, kumpulin semua di satu tempat. Kemudian di situ baru bersama-sama memohon ke Allah, berdoa ke Allah untuk supaya dijadikan laknat terhadap orang yang pembohong di antara kita. Kalau ente bohong masih ente yang dilaknat, atau sebaliknya. Nah, ini mubahalah. Dan juga di ayat ini ketika Allah mengatakan nad'u abna'ana, nanti kata Allah kumpulkan anakmu, anak saya dan anak kalian, kata Nabi Muhammad. Anak saya, anak kami, dan anak kalian, istri kami, istri kalian, kita kumpulkan semua, ntar mohon sama-sama ke Allah dengan tujuan untuk kita mohon ke Allah untuk diberikan laknat ke siapa yang berbohong di antara kita. Ketika Allah mengatakan nad'u abna'ana, kita panggil anak kami, itu anak ketika Rasulullah ketika kejadiannya di lapangan, Rasulullah yang dibawa adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Rasul artinya apa? Rasul menafsirkan abna di sini, anak di sini, yaitu Hasan dan Husain. Itu membuktikan bahwa Hasan dan Husain anak Rasulullah, bukan walaupun beliau cucu, tapi khususiat yang dimiliki Hasan dan Husain adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap anak langsung. Sehingga Rasul mengatakan hadza Hasan, hadza ibni. Hadza Hasan ibni, hadza sayyid. Ini anak Hasan, ini adalah anakku yang menjadi sayyid. Sehingga semua keturunan dari Hasan dan Husain disebutkan cucu Rasulullah. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu putus karena nasab ke laki-laki. Nabi Muhammad tidak ada anak laki-laki, yang ada tapi sudah meninggal di waktu kecil, baru sempat nikah. Artinya beliau enggak punya keturunan, putus. Itu klaim putus keturunan kepada beliau, klaim kafir musyrik Mekah. Ketika mereka mengatakan Allah turunkan ayat inna a'tainakal kautsar. Ini ayat ini diturunkan untuk menjawab perkataan orang kafir saat itu menganggap bahwa Nabi Muhammad ini enggak punya keturunan. Kata Allah inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada engkau keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak. Cuma keturunan Rasulullah lewat siapa? Itulah lewat Fatimah, lewat Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain ini kalau manusia yang lain tidak boleh. Enggak boleh anak keturunan kita di jalur perempuan, anak perempuan. Tapi khusus ke Nabi Muhammad inilah khususiat namanya. Ada hal-hal yang khusus ke Nabi tidak berlaku ke orang lain. Seperti Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Itu khususiat, tidak boleh orang lain. Termasuk Nabi Muhammad khususiat wajib salat malam. Nabi Muhammad wajib tahajud, kalau kita enggak wajib. Dan termasuk juga Nabi Muhammad boleh puasa 24 jam berturut-turut, enggak berhenti-berhenti. Kalau kita umatnya enggak boleh. Itu namanya khususiat. Termasuk salah satu khususiat Nabi Muhammad, anak dari anak perempuannya, cucu dari anak perempuannya itu Hasan dan Husain, walaupun lewat jalur perempuan, bagi beliau tetap dihitung anak keturunannya. Nah, sebut dengan bukti ketika Allah mengatakan nad'u abna'ana, kami panggil anak kami, anak laki-laki kami. Itu Rasulullah yang dipanggil nanti di kejadian siapa? Hasan dan Husain. Nah, itu membuktikan bahwa Rasulullah menafsirkan abna, anak di sini yaitu Hasan dan Husain. Ini salah satu dalil juga yang menunjukkan tentang khususiat Rasulullah, tentang dihubungkan nasab cucu beliau lewat anak perempuan. Nah, cuman ada yang selain Hasan dan Husain, cucu beliau laki-laki dari anak perempuan tidak ada. Dari semua anak perempuan beliau Ummu Kulthum dan yang lain-lain, itu tidak ada anak laki-laki seperti Hasan dan Husain yang punya keturunan. Ada yang ada tapi meninggal
meninggal. Artinya cuman mereka berdua saja yang anak laki-laki dari anak Rasulullah yang punya keturunan. Kalau yang lain tidak. Kalau yang lain anak-anak cucu Rasulullah dari anak yang lain selain Fatimah, ada cucu laki-laki tapi tidak punya keturunan. Yang ada keturunan cuma dari Hasan dan Husain. Sehingga ayat ini ketika Allah katakan nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita, anak-anak kami, ketika Rasulullah membawa nanti anak untuk mubahalah berhadapan dengan Nasrani, beliau bawa Sayyidina Hasan dan Husain. Itu membuktikan bahwa Hasan dan Husain adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun lewat jalur Sayyidina Fatimah anak perempuan. Nah, ini pengakuan Rasulullah SAW. Hadal Hasan ibni. Ini Hasan ini adalah anakku, kata Rasul. Anakku. Ke umatnya enggak boleh seperti itu. Ke umatnya tetap halus lewat jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan enggak boleh dihubungkan nasab begitu. Tapi khusus ke Rasulullah dalam bab ini semua Hasan dan Husain, walaupun lewat jalur Zainab, lewat jalur Fatimah, tapi nasabnya dihubungkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya itu ayat ini. Nad'u abna'ana, kata Allah, panggil anak-anakmu. Anak-anak di sini ketika Rasul bawa nanti tujuan mubahalah Sayyidina Hasan dan Husain. Artinya Rasulullah menafsirkan anak ini adalah Hasan dan Husain. Itu sebagai pengakuan Rasulullah bahwa Hasan dan Husain dihubungkan nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pernah terjadi mubahalah seperti ini. Ini orang Nasrani keras kepala, dikasih tahu enggak mau dengar, akhirnya sudah, daripada kelamaan, udah kamu panggil anakmu, saya panggil anak saya panggil istri saya, siapa kalian panggil semua istri kalian, untuk nanti kita kumpul di lapangan sama-sama, kita mohon kepada Allah siapa yang berbohong di antara kita untuk dianak semua Allah. La ilaha illallah. Berdoanya gimana bentuk berdoa laknat? Bi an naqula Allahumma al'an al-kadzib fi sya'ni Isa. Kita sama-sama berdoa nanti, Allahumma ya Allah berikan laknat ke orang yang berbohong tentang Nabi Isa. Siapa saja yang berbohong di antara kita, nanti kita mohon kepada Allah untuk dilaknat. Berdoa itu di lapangan. Kita panggil semua, kita kumpulkan orang ramai-ramai, kita mohon ke Allah, sama-sama kita berdoa, ya Allah berikanlah laknat terhadap yang berbohong di antara kami, berbohong tentang Nabi Isa. Karena Nasrani mengklaim Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Muhammad menganggap cuma sebagai Rasulullah. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam wafd Najran lidzalik. Ini masih wafd Najran, masih utusan dari Nasrani Najran. Najran yang pernah kita sampaikan, Najran ini adalah kota kecil ataupun daerah dari Yaman, salah satu daerah Yaman, tapi sekarang sudah dicaplok Saudi, sudah diambil Saudi, negara Saudi. Walaupun mereka itu sampai sekarang masih menganggap dirinya orang Yaman masyarakatnya, tapi dari segi letak geografis masuk ke bagian negara Saudi. La ilaha illallah. Ini Yahudi Nasrani Najran mendatangi ke Rasulullah. Lamma hajuhu fihi, ketika mereka berdiskusi ataupun berdebat dengan Nabi Muhammad tentang Nabi Isa. Faqalu, setelah Rasulullah ngajak mubahalah, sudahlah daripada lama-lama kita kumpulkan semua, kita mubahalah aja, kata Rasul. Faqalu, mereka saat itu enggak langsung menerima permintaan Rasulullah, ajakan Rasulullah. Faqalu hatta nanzur fi amrina thumma na'tik ya khair ya Muhammad. Kita lihat dulu, nanti kalau kita setuju kita datang lagi. Nanti kita konfirmasi lah. Terus sekarang kita lihat dulu. Tapi kemudian faqala dzu ra'yihim la ilaha illallah. Kemudian petinggi-petinggi dari mereka, orang-orang yang pendapatnya diterima, ketua-ketuanya mereka berkata ke pengikut-pengikutnya, kaum-kaum Najran tadi, laqad araftum nubuwwatah wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku fawada'u ar-rajul wa ansarafu fa'atawhu wa qad kharaja
Kemudian ini kata yang petinggi dari yang Nasrani tadi, laqad araftum nubuwwatah. Sebenarnya kata dia, kalian ini sudah tahu bahwa itu nabi. Semua sebenarnya pada hakikatnya ini Nasrani Najran yakin Nabi Muhammad adalah nabi. Cuma mereka keras kepala. Kata yang petinggi kedua-keduanya, ini mubahalah bahaya ini. Yang memang semua mubahalah. Kalaupun dulu kalian berdebat sebelum mubahalah silahkan, tapi untuk mubahalah jangan. Laqad araftum nubuwwatah. Kalian semua sudah tahu bahwa dia itu nabi. Wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Dan sesungguhnya tidak ada satu kaum pun yang berani bermubahalah dengan seorang nabi, melainkan mereka pasti binasa. Pasti dibinasakan sama Allah. Ya, hati-hati katanya mubahalah. Akhirnya apa yang terjadi? Fawada'ur rajul wansarafu. Kemudian mereka sudah meninggalkan yang ngasih tahu tadi. Yang keduanya tadi mereka tinggalkan dan mereka berangkat. Fa'atauhu, besoknya mereka mendatangi Nabi Muhammad. Pura-pura mendatangi Nabi Muhammad untuk bermubahalah. Tapi apa yang terjadi? Fa'atauhu wa qad kharaja wa ma'ahul Hasan dan Husain. Saat itu ketika beliau bertemu dengan Yahudi Nasrani Najran, beliau bersama Hasan dan Husain dan Fatimah dan Ali. Beliau membawa Hasan dan Husain, Fatimah dan Ali. Ini yang kita perkatakan nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Akhirnya beliau bawa siapa aja Nabi Muhammad. Ketika pengen bermubahalah, beliau bawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Wa qala lahum, baru Rasulullah berkata ke mereka, idza da'autu fa'aminu. Wahai kalian, sekarang saya berdoa. Berdoa apa ni? Berdoa kelak laknat tadi. Ya Allah, siapapun yang berbohong di antara kami, berikan laknat. Idza kata Rasul, idza da'autu fa'aminu. Nanti ketika saya berdoa, kalian baca amin. Fa'abau. Akhirnya mereka enggan, tidak berani mereka. Yakin bahwa itu Nabi Muhammad. Dan keingat keperkataan orang tadi, orang yang petinggi mereka tadi, kalau tidak ada satu kaum pun yang berani bermubahalah dengan seorang nabi, melainkan pasti dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Akhirnya mereka fa'abau, enggak berani baca amin. Fa'abau ayyula'inu, mereka tidak berani untuk bermula'anah, bermubahalah, wasalahu 'alal jizyah. Akhirnya mereka berdamai dengan Rasulullah untuk membayar pajak. Akhirnya mereka lebih tunduk ke Rasulullah. Akhirnya mereka bayar pajak. La ilaha illallah. Sehingga diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lau kharaja alladhi yubahiluna la raja'u la yajidu malan wala ahla." Disebutkan oleh Ibn Abbas, kalau mereka itu yang bermubahalah dengan Nabi, berani bermubahalah, la raja'u, sungguh mereka pulang ke rumah, tidak la yajiduna malan, mereka tidak mendapatkan hartanya lagi, wala ahla, dihapus sama Allah semua. Kalau mereka tadi sempat bermubahalah dengan Nabi Muhammad, pulangnya itu rumah sudah enggak ada, keluarga sudah enggak ada, mungkin mati diturunkan petir sama Allah, meninggal. Di riwayat yang lain disebutkan lau kharaju lahtaraku, kalau mereka berani bermubahalah dengan Rasulullah SAW itu, sungguh mereka akan dibakar sama Allah, dibakar hidup-hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah mubahalah Rasulullah dengan la ilaha illallah, dengan kaum Nasrani Najran tentang Nabi Isa alaihi salam. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina fathal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.